Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara yang insya Allah mulia ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, hingga zaman terang benderang yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang dapat menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada zaman modern ini, teknologi semakin canggih, semakin berkembang, semakin maju. Banyak manusia yang kehilangan arah. Dengan perkembangan teknologi ini, seharusnya kita dapat memanfaatkannya dengan kegiatan yang lebih baik dan yang lebih positif. Dengan perkembangan teknologi ini, seharusnya kita dapat lebih mudah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, banyak dari kita justru semakin menjauh dan semakin sibuk akan tugas kita sebenarnya. Dan perkembangan teknologi ini justru membuat kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seharusnya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat memanfaatkan akal tersebut dengan menggunakan teknologi canggih, seperti berlomba-lomba menyebar kebaikan. Seperti yang kita ketahui, menyebarkan kebaikan dapat melalui sosial media ataupun melalui internet dunia yang dengan mudah dan cepat, sehingga kita dapat menyebarkan kebaikan dengan cara tersebut. Ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan amal jariah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa jariah meskipun kita telah meninggal dunia, yang terus-menerus mengalir dan menjadi contoh buruk bagi orang-orang di dunia. Ketika kita sukarela berbuat kebaikan, maka bukan hanya pahala yang kita dapatkan, melainkan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah senantiasa mengawasi perbuatan umatnya. Sehingga kita harus selalu berbuat baik, meskipun tidak ada satupun orang yang tahu, karena Allah dan malaikatnya senantiasa mengawasi dan mencatat apa yang kita lakukan di dunia ini. Sesuai dengan sabda Rasul yang bunyinya sebagai berikut: engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya,
maka yakinlah bahwa Allah menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dari riwayat tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika kita ingin berbuat baik, maka jangan menunggu untuk dilihat oleh banyak orang. Justru akan lebih bagus jika kita ikhlas dalam berbuat baik, tidak mengharapkan apapun dan tidak meminta sanjungan dari siapapun. Karena ketika kita ingin berbuat baik, hanya cukup Allah saja yang tahu. Contohnya, ketika kita bersedekah di depan banyak orang, maka akan muncul rasa sombong di dalam diri kita. Karena hal ini pula, ketika kita ingin bersedekah, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan ketika tidak banyak orang yang tahu dan sadar bahwa diri kita ingin bersedekah. Ingatlah selalu untuk senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan apapun dan ikhlas untuk melakukannya. Demikianlah kutub singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya bawakan dapat menjadi catatan amalan serta pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.